أنعمت عليهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب. على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة عن هداه وعن الخير ابتغاء مرضات الوفاء برضوان وقربه. صلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وسلم الحمد لله رب العالمين. المكرم أخينا الحبيب عمر dan juga akhina Said Fauzi Al-Haddad, Ustaz Umar, Ustaz Abdul Samad, Bapak Haji Naman, Bapak Haji Gusnari, Bapak hadirin semuanya yang di sini tanpa saya sebutkan satu persatu. Bapak ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan sama Ustaz Somad tadi, sebenarnya saya nggak bisa hadir di sini ya. Karena ada acara undangan akad nikah saudara saya. Jadi saya langsung ke sana buru-buru. Terus yang kedua, umi saya pesan tiap tahun jangan nggak hadir luar Batang maulid. Ini hari sekarang maulid Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus luar Batang. Saya punya umi itu ta'alluqnya kuat banget sama Habib Husain luar Batang. Dari kecil saya diajak. Umi pesan pokoknya acara di mana-mana kalau lempengan luar Batang paksain hadir atau umi. Ya, kalau sampai acara, makanya sekarang saya ke Banjarmasin udah beli tiket. Saya cancel karena juga ada barengan luar Batang ini sekarang. Jadi insyaallah umi yang minta begitu. Jadi juga kita nih semua kalau punya hajat, antum mentok punya masalah, kita datang ke ziarah ke makamnya para wali-wali Allah, doa di sana mustajab. Ya, mereka orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja ini mah tambahan, kita masih di bulan Maulid terakhir hari Minggu ini. Kita akan bahas salah satu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal tentang Rasulullah yang mungkin perlu kita tahu adalah bahwa Nabi Muhammad itu enggak pernah mikirin dunia dan enggak pernah bangga urusan dunia atau ngebanggain soal dunia, enggak pernah. Ya. Ini sifat yang perlu kita tahu yang ada pada diri Nabi Muhammad. Yang kadang-kadang kita punya sifat yang bertolak belakang sama Nabi. Kalau mikirin dunia untuk mencari yang halal itu terpuji, boleh buat ngasih nafkah anak bini kita, supaya kita nggak minta-minta sama orang, supaya kita aziz, itu boleh, terpuji, itu dosa diampunin. Ya, sangat terpuji, boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai hanyut mikirin dunia, sampai lupa akhirat, sampai
kagak ibadah sampai lalai sama akhirat tuh nggak pernah. Rasulullah kayak begitu. Rasulullah nggak pernah seperti itu. Ya, dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga nggak pernah membanggakan urusan dunia. Kalau kita kadang-kadang bangga punya saudara nih, saudara gue jadi anu, jabatannya anu, kerja di anu, udah bisa beli anu. Ya, kita kadang-kadang bangga anak kita sudah bisa ini dalam urusan dunia ya. Anak kita sudah ini, sudah itu. Kita kadang-kadang bangga. Rasulullah nggak pernah bangga. Bahkan Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat tangannya Siti Fatimah udah pada mulai kayak kasar-kasar gitu karena terlalu sering ngaduk gandum gitu ya. Kapalan gitu ya. Tangannya kapalan karena sering nginiin gandum, ngalusin gandum. Sayyidina Ali nggak tega ngeliat Siti Fatimah. Wahai Fatimah, coba ngomong sama Abah, minta satu orang buat bantuin di rumah. Wajar banget. Anak dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lebih bahkan anak Sayyidah Fatimah ya. Capek ngurusin keluarga, ngurusin suami, dan ini putrinya Rasulullah. Tapi ketika datang kepada Nabi dengan malu-malu ngomong, tadinya nggak mau ngomong sampai akhirnya ngomong, Abah ini kalau bisa pengen minta pembantu, satu orang buat bantuin di rumah. Apa kata Rasulullah? Isbiri, jangan, sabar, nggak usah pakai pembantu. Nabi lebih bangga Siti Fatimah kayak gitu. Tapi suka capek, badan berdengar rentak. Ya, capek, tidur sampai letih. Kata Rasulullah, baca setiap mau tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nanti bangun tidur insya Allah gak capek lagi. Kalau masalahnya capek, Tuhan kasih. Gak usah pakai mati, sabar. Ini dunia, bukan tempat kita enak. Begitu Rasulullah ngedidik putri kesayangannya, yang paling disayang, orang yang paling mirip. Bahkan Rasulullah pernah kayak kesel gitu sama Siti Fatimah, karena ada satu barang baru di rumahnya yang bikin lalai gitu, yang bikin bangga, kayak bikin lalai begitu. Ditegur sama Rasulullah. Jadi Allah, kita mungkin nggak kuat Pak, ya, masya Allah ya, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah bangga urusan dunia dan nggak pernah pusing urusan dunia Rasulullah. Pikiran Nabi hanya urusan akhirat, begitu. Jadi bagaimana, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sifat Nabi Muhammad SAW ini? Hikmahnya sederhana. Prestasi itu bukan urusan dunia. Jangan menganggap urusan kita yang berhubungan dengan dunia itu prestasi, jangan. Kalau ada orang bilang sama saya, Habib sukses ya, udah bisa beli Innova. Sukses itu yang diukur dengan Innova. Itu bukan prestasi sama sekali. Bukan. Ya, bukan itu. Tapi kalau kita udah bisa ngirangin Rasulullah, mimpi Rasulullah, terus bisa ibadah, nikmat, istiqomah, itu prestasi. Ya, itu prestasi. Bisa hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, hal-hal yang berhubungan dengan agama, yang itu yang bikin bangga Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad bangga gak kalau kita ini punya, misalnya saya Rasulullah, anda nih cucu Rasul paling apa dalam usaha? Enggak. Nabi nggak ngelihat itu, nggak ngereken itu dari kita, nggak direken kita. Justru yang dilihat bagaimana ibadah ente, kekhusyuan ente, pelayanan ente kepada umat. Sejauh mana ente nerusin perjuangan anda. Orientasinya akhirat Nabi Muhammad. Kita pengen bikin bangga Nabi sama kita, ya kan? Kalau ada anak kecil kadang-kadang datang, Habib ini anak saya doain. Saya ngikutin guru saya. Guru saya itu kalau ada orang datang minta didoain anaknya, ya, salah satu guru saya adalah Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus di Malang. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah kasih sehat afiat, panjang umur. Saya cinta beliau banget. Beliau adalah orang yang mimpi Rasulullah kirim salam buat Habib Rizik. Ini Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus, saya perhatiin kalau ada orang datang minta didoain anaknya, salah satu doa yang beliau baca itu, atau kalau hadir akad nikah, salah satu doa yang beliau baca, saya perhatiin guru-guru saya, Allahumma ja'alhu mimman yaftakhir bihim Rasulullah, atau Allahumma ja'al dzurriyyatahuma mimman yaftakhir bihim Rasulullah. Ya Allah, jadikan anak ini, atau kalau akad nikah, ya Allah jadikanlah keturunan mereka berdua
orang-orang yang bisa bikin Nabi Muhammad bangga sama mereka. Nabi bangga sama mereka, sama keturunan mereka ini ya Allah. Dan kebanggaan Nabi itu bukan prestasi duniawi, tapi akhirat. Ukuran akhirat ke prestasi apa? Itu yang Nabi bangga sama kita, yang bikin kita bisa mimpi Rasulullah, yang bikin bisa kita. Ya, walaupun tetap dunia bisa jadi sarana buat kita mengarah ke sana. Ada orang-orang kaya-kaya yang masya Allah sultan-sultan itu, dulu ada namanya Sultan Al-Ghaznawi. Ada lagi sultan ini, sultan itu, yang mereka itu memang habis dengan kekayaannya, memang mereka untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang kadang-kadang saya suka ngerenung sendiri begitu, bahwa Nabi itu nggak pernah bangga urusan dunia, masya Allah. Kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kita suka baca burdah tuh. Kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin dunia itu bisa bikin Nabi tertarik, sedangkan dunia ini ada karena Rasulullah SAW. Masa Nabi ikut sesuatu yang diciptakan karenanya, karena beliau. Nah, jadi ini adalah satu mindset yang perlu kita tanamin di otak kita, ya, buat kita tanamin ke anak-anak kita. Bahkan umi saya punya orang tua, ibu saya suka bilang apa? Umi kagak bangga kalau anak umi bisa ini bisa itu. Yang umi bangga kalau anak umi bisa ngajar. Umi saya begitu. Suka ngomong depan adik-adik saya. Adik saya perempuan, ngajar orang, mengajar. Ilmu yang punya sedikit tuh ajarin sama orang. Umi paling yang bikin Umi bangga tuh anak Umi ngajar. Dan itu bikin bangga Rasulullah. Rasul itu bangga kalau ada umatnya yang berkecimpung di agama, termasuk ngajar, apapun itu bentuknya ya, termasuk apalagi cucunya. Nah, dalam sebuah kitab terakhir sebagai penutup, ada satu orang mimpi Rasul SAW. Kemudian Rasulullah ditanya sama orang ini, ya Rasulullah, ya, man ahabbu auladika ilaik? Ya Rasulullah, di antara anak-anak cucu keturunan kamu, siapa yang paling kau cintai? Siapa yang kau paling cintai? Apa kata Rasulullah? Alladzi ja'ala ad-dunya wara'a dhahri. Anak cucu saya yang saya paling cintai adalah yang memposisikan dunia di belakangnya, akhirat di depannya. Itu anak saya yang paling saya cintai, yang model kayak begitu, kata Rasulullah. Ya, anak cucu Nabi, para habaib kan banyak. Nah, ini mindset buat kita. Mungkin ini pelajaran hikmah buat kita di majlis ini. Dan saya juga nggak tahu bakal ceramah ini, mungkin karena saya tadi habis makan cecek itu sama jengkol, ya, jadi keluarnya begini. Dan cecek sama jengkol sama sayur labu tuh tadi. Dan ini adalah hikmah buat kita, insya Allah khususnya buat saya, supaya kita punya mindset yang tepat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita pengen banggain Nabi Muhammad, pengen nyenengin Nabi Muhammad, ya tetap. Misalnya kayak saya bangun pondok nih, tetap pondoknya yang bagus, itu kan bikin bangga Rasulullah, ya, main pondok yang bagus begitu. Kita dakwah pakai mobil yang bagus, nggak apa-apa, itu buat banggain Rasulullah juga. Walaupun itu bukan tujuan, itu hanya sarana, hanya media. Begitu, hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi bukan itu yang bikin bangga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita punya saham untuk bikin senang Nabi SAW. Taqarru bina ainuhu SAW. Mudah-mudahan mata Nabi adem mandang kita, ya, mandang kita. Kadang-kadang ada orang yang kalau kita lihat tuh senang. Kayak saya aja ada santri-santri yang kalau ngelihat dia adem hati saya. Ya, sampai saya tanya, ini bocah anak baru siapa namanya? Soalnya kalau sholat di soft pertama melulu, ya, baca wirid. Kalau taklim sama saya gitu halaqah umum, dia di soft pertama nyatet. Sampai saya tanya, ini entang. Terus samping ini siapa namanya? Oh fulan be, panggil sini, pengen ngobrol, pengen tanya. Ente orang mana? Tinggal di mana ente? Habis kita gituin dia makin rajin. Itu namanya taqarru bihi aini. Mata saya adem mandang dia. Ya. Itu kan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu maksudnya qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Anak-anak kita penyejuk mata yang memandangnya. Kita pengen Rasulullah mandang kita sejuk mata Nabi begitu. Oh Allah nih cucu gue nih, yang bikin girang, yang bikin seneng. Kita pengen gitu, mandang kita umatnya sejuk begitu ya. Karena ada sesuatu yang Nabi suka dari kita. Dan yang perlu kita ketahui, yang Nabi suka, yang Nabi bangga itu urusan akhirat.
Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang baik, saleh, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dah semuanya mudah-mudahan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Hadirin, saya langsung ke Bogor. Ini acara ketiganya di Citerep, jauh habis itu keluar Batang. Jadi saya takut waktunya mepet banget. Saya langsung permisi, nggak pakai salaman, nggak apa-apa ya. Kebiasaan para habaib itu emang salaman pas ketemu aja. Habis itu nggak usah salaman, sekali doang salaman. Jadi kalau kita salaman tuh sekali doang. Tadi udah salaman belum? Udah bib. Nah habis itu nggak usah lagi. Tadi udah salaman belum? Belum bib, nggak apa-apa salaman. Nah, terus juga salaman sebenarnya sekali aja nih, penting nih, mumpung ilmu nih. Kalau salaman begini aja nih. Nah begitu. Ya, jangan. Kadang-kadang begitu. Lah ini satu orang 3 kali. Nah itu kalau 10 orang 30 kali. Jadi lama gara-gara ente. Nah, aman dibulak-balik. Salaman itu nggak perlu bulak-balik ya. Ini ilmu nih. Salaman itu cukup ini aja nih. Dhahrul kaf. Luarnya tangan aja. Dan cukup. Gitu. Bib, tapi kalau Bib ada yang begini. Ada yang begitu ya kagak dosa. Cuma kalau yang tepat itu cium ininya doang udah. Begitu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di kitab Tadhkirun Nas sampai heran, emang bedanya apa ini sama ini, kata Habib Ahmad. Ishil farq baina batinil kaf wa dhahirah. Apa bedanya, kata Habib Ahmad nih, ini Habib Ahmad ulama besar, wali yang tahu ilmu segala macam begitu ya. Kalau emang ada perintah pasti beliau nggak bakal mengkritik yang cium ini. Jadi cukup ini aja. Saya juga kalau cium tangan sama guru saya begitu. Sekali cukup udah. Nah, cukup sekali sama Umi gitu, sama mertua. Nah, begitu ya. Itu udah cukup. Jadi enggak usah sampai 3 kali lagi. Gitu kan. Itu mungkin saking cintanya kali dia ya, kayak kurang gitu. Kalau bisa 10 cuma Habib capek terus. Nah, kadang-kadang habis cium tangan sampai bleweran, basah, minyak wangi gitu hilang. Hidungnya berkeringat yang nyium. Ya, jadi sekarang nggak usah cium tangan dulu ya, saya langsung jalan ya, langsung buru-buru soalnya insyaallah dapat sama-sama barakahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir Habib Umar. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana a'tarafna bi wa annana asrafna ala la asrafna